Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha. Innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuhal akhwat al-karimat. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini untuk membahas suatu hal yang penting, yakni hubungan wanita muslimah dengan Rabbnya, dengan penciptanya. Nah, ini ana bahas karena Allah hampir banyak dan hampir setiap muslimah hubungan dia sama Allah tuh kurang. Hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sang Khalik itu kurang ngena gitu loh. Makanya banyak wanita-wanita, Masya Allah Tabarakar Rahman, hubungan dia dengan makhluk itu kadang-kadang lebih besar dibandingkan hubungan dia dengan Allah. Ana ambil contoh sekarang ibu-ibu. Sekarang ibu-ibu jujur. Ibu-ibu lebih sering curhat sama manusia atau curhat sama Allah? Hah? Wallah banyak ibu-ibu yang ummahat, akhwat, hatta wanita awamnya. Hampir rata-rata mereka ini lebih senang untuk cerita dengan makhluk dibandingkan cerita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan laki-laki, tipikal laki-laki dengan musibah yang paling besar dia dapat, dengan musibah yang paling berat yang dia terima. Sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Yakub mengatakan, "Qul innama ashku bathi wa huzni ilallah." Yakub mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ilallah." Aku hanya mengeluhkan tentang kesulitan saya, kegundahan saya hanya kepada Allah saja. Syuf, laki-laki. Dan laki-laki itu malas untuk berbicara kepada orang lain dalam masalah urusan dia. Hampir jarang. Dia berusaha untuk menyimpan itu dan dia ceritakan cuma sama Allah Subhanahu wa taala, rajin berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi wanita, nasallallahu salamata wal afiyah, itu entah kenapa lebih sering cerita kepada makhluk. Yang mana justru makhluk ini, hubungan kalau kepada makhluk terlalu berlebihan, yang mana nggak ditempatkan sesuai syariat Allah Subhanahu wa taala, akan hancur. Padahal kalau seandainya ibu-ibu ada masalah sama tetangga, ada masalah sama anak, ada masalah sama suami, cerita ke tetangga, selesai nggak masalah, Bu? Mustahil. Justru akan banyak bumbu-bumbu yang ya ibu-ibu hobi masak. Tapi bukan masak daging hewan, daging apa? Bangkai manusia. Allah banyak. Entah kenapa, apa salahnya dia ceritakan sama Allah? Berarti hubungan kita sama Allah nih, ya kosong gitu loh, nol, kurang kita sama Allah SWT. Maka kita ceritakan semua kepada Allah SWT, bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah, kapan seorang hamba cerita sama Allah, nggak mungkin Allah itu nggak tahu. Jangankan kita ceritakan, belum kita ceritakan, apa Allah firmankan? Allah tuh tahu ma tukinnu fis sudur, apa yang disimpan dalam hati kita tuh Allah tahu. Allah mengetahui semua hal yang gaib tanpa kita ceritakan sama Allah. Di hati kita udah ada sesuatu yang berat bagi kita, Allah udah tahu. Makanya kata para ulama, bangunlah wanita muslimah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Masya Allah, sekarang ini ibu-ibu dalam urusan kehidupan rumah tangga, bulanannya, ekonominya lebih sering bergantung kepada suami atau lebih sering bergantung kepada Allah? Ibu-ibu. Baik. Anak ganti sekarang pertanyaannya. Ibu-ibu jawab jujur. Ibu lebih sering minta duit sama Allah atau minta duit sama suami? Sahih.
Syuh. Dampaknya besar, Bu. Nanti tengoklah. Kapan ibu sekarang lebih sering minta duit sama suami dibandingkan minta sama Allah? Dampaknya besar. Apa dampaknya? Kapan suami meninggal, semua istri meratapnya, Masya Allah. Seakan-akan pintu rezeki tertutup semuanya. Banyak wanita di luar sana, kapan suami meninggal, udah kayak hilang harapan. Seakan-akan suaminya yang ngasih rezeki bagi dia. Kapan suaminya meninggal, tertutup semuanya. Syuf, hubungan dia sama Allah kemana? Padahal suami ini bukan dia yang ngasih rezeki, bukan. Yang ngasih rezeki siapa, Bu? Allah. Bangun akidah ini. Suami cuman menjalankan tugas dia selaku suami untuk bekerja, bas. Itu cuman sekedar kewajiban saja. Kalau tanggung jawab Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Allah SWT berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang berjalan. Kita berjalan, anak kita berjalan, semua kita berjalan dan semua ke bumi Allah SWT, illa 'alallahi rizquha, kecuali tanggung jawab Allah yang ngasih rezeki, bukan tanggung jawab suami. Ketika kita lebih sering, ini dampaknya, lebih sering minta fulus, minta duit, minta bulanan sama suami, yakin, dan nggak pernah kita minta sama Allah. Kita nggak, apa salah kita bangun hubungan dengan Allah? Kita katakan, ya Allah, mudahkanlah rezeki saya, ya Allah, lipat gandakanlah rezeki saya, ya Allah. Itu Masya Allah. Kapan suami meninggal pun sedih, naam sedih, tapi nggak sampai meratap. Dan dia, keyakinan dia itu yakin suami ada dan suami tak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suami kaya, suami miskin, dia yakin ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan suami dapatnya sedikit, dia nggak bakal menggerutu. Kenapa? Dia nggak salahkan suaminya, karena dia ada hubungan berat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia udah sadar, yakin suami dia udah bekerja dengan sebaik mungkin, dapatnya sedikit ketika jualan dan sebagainya, ya sudah. Itu bagian dari Allah SWT. Dia bangun itu dan dia itu kuat, Masya Allah. Makanya ibu-ibu perhatikan, cobalah lihat bagaimana Maryam alaihissalam. Maryam, seorang wanita yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membesarkan Isa biduni zaujin, tanpa ada suami. Sekarang ana mau tanya, ibu-ibu lahiran tanpa ada suami sanggup enggak? Berat. Allah, berat kondisinya. Dan tanpa ada orang tua, berat. Dan Maryam alaihissalam, tetangga-tetangga dia itu, nas'alullah salamatu wal afiyah, dituduh berzina. Padahal Isa bin Maryam tak pernah bersentuhan dengan laki-laki non mahram, tidak pernah sama sekali. Sampai ketika Allah Subhanahu wa ta'ala kasih kabar gembira untuk Maryam alaihissalam bahwasanya dia akan memiliki anak, dia mengatakan, qalat anna yakunu li walad, gimana aku ini memiliki anak, walam yamsasni bashar, sedangkan aku ini belum disentuh sama satupun laki-laki. Syuf, dia akan takut kondisinya seorang wanita, dia akan gelisah, dia akan risau, akan gundah ketika nanti dia hamil dan gak ada suaminya. Dulunya dia ini adalah wanita afifah sampai meninggalnya Maryam. Cuman Maryam itu takut gimana kondisinya kalau dia dikasih anak, ternyata dia belum menikah. Dia nggak siap awalnya untuk dikatakan sebagai zaniah, sebagai wanita pezina. Berat, wallahi berat. Laki-laki dituduh zina, Masya Allah, berat itu. Ini perempuan, nggak usah jauh-jauh. Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal, sampai berhari-hari semua orang itu ragu dengan Aisyah, tidak membenarkan tapi tidak menyalahkan, tawakuf. Kasusnya Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal.
Apa kata Aisyah? Lam yarqa li dam'un. Saking seringnya aku menangis sampai mata saya nggak mengeluarkan air matanya lagi. Kering udah nggak bisa lagi keluar. Saking seringnya Aisyah menangis. Nggak tahan dituduh berzina. Nggak tahan dituduh berzina cuman sekali. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini ada anaknya, tapi dia bangun itu hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu atau tak Allah bantu? Allah bantu. Syuh, ibu-ibu tahu, sebelum melahirkan Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Maryam alaihissalam untuk makan apa? Buah apa? Buah kurma. Naam. Jadi ibu-ibu kalau mau lahiran itu memang bagusnya makan kurma. Allah alam memang bagus. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Maryam alaihissalam untuk makan kurma. Tapi nggak ada satupun orang yang ngambilkan kurma untuk Maryam, nggak ada. Karena kondisi ketika itu dijauhkan Maryam dari masyarakat di sana, dijauhkan. Orang tuh nggak percaya sampai Allah turunkan mukjizat. Isa bin Maryam bisa berbicara walaupun dia masih sobi, fil mahd, masih ditimang sama ibunya, masih bayi bisa bicara. Ini Isa bin Maryam, Allah kasih mukjizat. Sekarang Maryamnya itu berat kondisinya, tapi dia bangun alaqah bainaha wa bainallah. Dia bangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maryam ini wanita salihah, bukan nabi, nggak ada nabi perempuan, rasul nggak ada rasul perempuan. Hamba Allah biasa, tapi dia taatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah letakkan nama dia dalam salah satu surat dalam Al-Qur'an Al-Karim. Surat apa? Maryam. Tapi surat Maryam, masya Allah, itu banyak sekali faidahnya. Ketika Maryam bangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu hal yang mustahil pun Allah kasih kemudahan untuk dia. Allah kasih, na'am, Allah kasih dengan mudahnya. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika nggak ada satupun orang yang mau ngasih kurma untuk Maryam. Apa Allah firmankan? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakitu alaiki rutaban janiya. Wahai Maryam, goyangkanlah pohon kurma. Tusakitu alaiki rutaban janiya. Niscaya kurma-kurma akan jatuh untuk engkau. Syuh, masya Allah, tabarakar rahman. Kurma itu rutab ya, rutaban janiyah, kurma rutab itu kurma masih muda. Gak ada ceritanya tiba-tiba jatuh sendiri, itu gak ada. Harus digoyangkan, gak bisa digoyangkan. Harus dipanjat kalau kita mau ngambil rutab. Jangankan rutab, kurma kering aja gak bisa kita main goyang-goyang, itu gak bisa. Bukan pohon jambu ini. Pohon jambu goyangkan aja rantingnya, jatuh dia. Ini kurma. Taib. Kurma tuh gampangnya sekarang lihat adalah pohon sawit. Ibu-ibu bisa goyangin pohon sawit? Kalau goyang, bu ibu goyangin sekarang berangkat ke pohon sawit, kalau goyang hebat itu. Mustahil. Nggak bakal bisa. Tapi apa kata Allah? Wa huzzi ilaik. Wahai Maryam, coba goyangin dulu itu pohon kurma. Ternyata masya Allah, tusakit alaiki rutaban janiyah. Kurma muda, kurma basah itu ya. Nanti ibu-ibu lihat di Google, beda kurma basah sama kurma tua, kurma kering sama kurma muda sama kurma kering itu beda. Itu memang harus dipanjat. Ternyata turun kurma rutab yang masih muda-muda semua dan sehat untuk Maryam. Apa kata para ulama? Kemudahan akan datang ketika seseorang itu membuka hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan hablun minallah. Hubungan kita dengan Allah tuh dijalin gitu loh. Jangan nggak dijalin, minta sama Allah SWT dijalin. Kita kalau mau menjalin hubungan sama Allah, caranya itu mudah. Datengin Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah, ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Minta apapun Allah akan kabulkan.
Sampai justru orang yang tak mau berdoa sama saja orang yang tak mau menjalin hubungan dengan Allah dan Allah murka. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Yang enggak mau berdoa minta sama Allah, Allah akan murka. Kenapa Allah murka? Karena enggak dijalin hubungan dia dengan Allah. Seakan-akan dia enggak butuh Allah. Padahal kita semua apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Antumul fuqara'u ilallah." Kalian tuh butuh sama Allah. Kita ini butuh sama Allah. Kita justru kalau sama makhluk ini kita nggak butuh sebenarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati-hati anak Adam untuk membantu kita. Maka bangun hubungan dengan Allah SWT. Wanita syuh. Maryam alaihissalam ketika dituduh berzina bisa bersabar. Maryam alaihissalam ketika lahiran sendirian bisa bersabar alaihissalam. Dan Maryam, ajibnya Maryam itu tidak pernah Maryam itu alaihissalam untuk meratap di hadapan Allah SWT ketika dapat musibah, tidak pernah. Makanya saking mulianya Maryam alaihissalam, Allah sudah berikan untuk Maryam itu kelebihan dan juga anaknya Maryam, Isa bin Maryam, bahwasanya ketika Maryam lahir dan juga Isa lahir, mereka itu tidak nangis. Semua bayi sekarang yang lahir keluar dari perut ibunya, nangis gak bu? Nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Imam mungkin dia meninggal atau gimana, bahaya kalau nggak nangis. Semua hampir rata-rata semua menangis. Ini sebagaimana sabda Nabi kita SAW, semua bayi yang keluar dari perut ibunya akan menangis. Illa kecuali siapa? Maryam alaihissalam dan anaknya Isa alaihissalam. Itu yang nggak menangis. Kenapa kita nangis? Masya Allah, Nabi SAW mengatakan ta'anahu syaitan, karena ditusuk-tusuk dan dicubit-cubit sama syaitan. Tapi Maryam dijaga sama Allah SWT. Syuh, Maryam dijaga oleh Allah SWT dan Isa dijaga oleh Allah SWT. Kenapa? Karena keluarganya Maryam itu bangun hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sampai ayahnya Maryam mengatakan, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku lindungi dia dengan Engkau ya Allah dari syaitan ar-rajim, begitu keturunannya Maryam. Bangun hubungan. Akhirnya apa? Maryam alaihissalam dari kecil gak diganggu oleh syaitan, sampai mudinya gak diganggu oleh syaitan, sampai nggak ada masa pacaran tuh, nggak ada lah. Lam yamsasni bashar, nggak pernah disentuh oleh laki-laki sedikit pun, nggak pernah, non mahram. Kalau kita nasallallahu alaihi wasallam, keluarlah lihat wanita-wanita muslimah awam tapi ya disentuh. Maryam alaihissalam dijaga oleh Allah SWT sampai syaitan nggak bisa godai Maryam. Kenapa? Bangun hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada kita bangun hubungan dengan Allah, sesulit-sulitnya kondisi kehidupan kita akan mudah. Tapi kalau enggak, masya Allah, banyak yang nampar wajah, mukul muka, semuanya udah nggak tahu lagi. Nasallallahu alaihi. Kapan suami meninggal? Kapan anaknya meninggal? Banyak kondisi seperti itu. Sampai nasallallahu alaihi, seorang wanita ketika nggak bisa jaga lagi hubungan dia dengan Allah, dia ini nggak sabar atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ana ambil kisah, ada salah seorang wanita disebutkan anna imra'atan tabka 'inda qabr. Ada salah seorang wanita nangis di samping satu kuburan. Famarra bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi melewati ini wanita dalam kondisi dia nangis, dalam kondisi terseduh-seduh. Kalau nangis biasa wajar, nggak ada masalah. Tapi ini ngangkat suara, teriak-teriak, meratap dia. Nabi lewat, apa Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, ittaqillaha wasbiri. Wahai engkau fulana, takutlah sama Allah dan sabar. Ini wanita nggak lihat Nabi karena Nabi dari belakangnya. Wanita lihat sana, lihat samping kuburan itu. Nabi di belakangnya. Apa kata wanita tadi? Ilaika anni fa innaka lam tusab bi musibati. Menjauh engkau wahai fulan. Dia enggak tahu kalau itu Nabi SAW.
Fa innaka, karena engkau lam tusabi musibati, engkau enggak kena musibah seperti musibah saya. Padahal musibah Nabi jauh lebih berat. Nabi SAW cuman pulang. Kalau lihat musibah Nabi, ditinggal wafat bapaknya sebelum Nabi lahir, ditinggal wafat ibunya sebelum Nabi lahir, ditinggal wafat oleh pamannya, oleh kakeknya, kemudian oleh pamannya, kemudian oleh istrinya Khadijah yang membela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syuf, musibah, semua musibah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai 1 tahun berturut-turut musibah datang untuk Nabi kita Muhammad. Tapi Nabi diperintahkan untuk sabar. Dia bangun, Nabi bangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semisal Abu Talib meninggal, tetap ada yang bela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anggapun Khadijah meninggal, tetap ada yang bela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membela dakwah Islam dengan cara lain selain Abu Talib, selain Khadijah. Wallah banyak. Suami kita meninggal, Allah akan kasih rezeki kita dari jalan yang lain. Banyak. Fungsi kita, tugas kita cuma apa? Bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak musibahnya, tapi Nabi enggak pernah meratap sallallahu alaihi wasallam. Lihat anak-anak Nabi. Banyak yang meninggal ketika masih kecil. Semua anak laki-laki Nabi SAW meninggal semuanya. Yang hidup cuma wanitanya saja. Cucu Nabi pun meninggal ketika Nabi SAW masih hidup. Cobaan apa itu? Besar bagi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW gak pernah meratap. Nabi tahu, inna lillahi ma'a'ta wa lahu ma'akhadh. Sesungguhnya milik Allah apa yang Allah kasih untuk kita. Anak, suami, harta, itu Allah yang ngasih. Semuanya. Walillahi ma'akhadh. Dan bagi Allah juga apa yang Allah ambil. Akhirnya Nabi SAW ketika nasihat ini wanita yang nggak mau, malah disuruh pergi Nabi SAW, udah Nabi pergi. Nabi pulang. Ketika Nabi masuk rumahnya, beberapa sahabat ngabarkan ini wanita, bahwasanya yang ngomong untuk bertakwa kepada Allah dan takut sama Allah serta sabar, itu adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah nih wanita ke rumah Rasul mau minta maaf. Dia ngetuk pintu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi bukakan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata dia? Ya Rasulullah, inni lam a'rifka. Ya Rasulullah, aku enggak tahu kalau itu yang kau yang mengucapkannya. Innani asbir, sekarang aku bisa sabar. Apa kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? As-sabru indas sadamatil ula. Kesabaran itu dihitung dari hentakan yang pertama. Kapan hentakan pertama tak sabar, udah tidak ada pahala lagi kesabaran di situ. Udah dosa berarti. Kapan hentakan pertama kita marah sama Allah, berarti di situ hentakan pertama itu dihitung dosa. Bukan dihitung pahala. Nggak bisa lagi sabar kita. Maka di sini bangunlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meratap dan sebagainya. Kapan kita bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kasih untuk dia jalan keluarnya. Dan Allah kasih rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Syuf, enggak disangka-sangka, enggak nyangka kita loh. Masya Allah, dapat rezeki dari fulannya. Kau Allah nggak nyangka. Ana ambil contoh, Masya Allah. Lihatlah Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang wanita yang taatnya sama Allah tuh besarnya, Masya Allah. Kapan diperintahkan untuk hijrah pertama kali ke Habasyah, Ummu Salamah dengan Abu Salamah adalah orang pertama yang dengar sami'na wa ta'ana. Dengar Nabi dan taat sama Nabi SAW, karena memang hubungan dia dengan Allah tuh kuat. Apa kata Nabi? Jalan dia. Apa kata Rasul? Jalan dia. Sami'na wa ata'na, kuatnya Masya Allah. Ketika berangkat bersama Abu Salamah, ya Masya Allah, semakin harmonis, semakin cinta mereka berdua dan sebagainya, dan seterusnya. Qaddarallah, Allah takdirkan Abu Salamah meninggal. Sedihnya Ummu Salamah ditinggal wafat oleh Abu Salamah dalam kondisi sama-sama berjuang, sama-sama susah, sama-sama senang ketika mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apa kata Ummu Salamah? Fa ayyu baitin khairun min Abi Salamah. Suami mana lagi yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah? Abu Salamah yang paling Masya Allah. Dia nggak menyangka, Ummu Salamah ini nggak menyangka kalau ada suami yang jauh lebih baik dibandingkan Abu Salamah. Tapi dia mengatakan, tapi aku ingat dengan sebuah ucapan Nabi SAW. Ma min muslimin tusibuhu musibatun. Tidaklah seorang muslim ditimpakan dengan satu musibah dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan nangis, bukan meratap. Menangis na'am, bukan meratap, tapi dia cuma mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kasih aku ganjaran dari musibahku ini ya Allah, dan kasih aku ganti dengan ganti yang jauh lebih baik. Apa kondisinya? Abu Salamah posisinya digantikan oleh siapa, Bu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syuf, Rasul lo ya. Semua wanita mendambakan ingin nikah dengan Rasul. Semua. Ini syuf, Rasul yang datang loh. Rasul yang melamar untuk Ummu Salamah. Dalam kondisi padahal banyak wanita-wanita di sana yang menawarkan diri untuk siapa? Rasul. Sampai ada salah seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah, inni wahabtu nafsi lak. Ya Rasulullah, aku hibahkan diri saya untuk engkau. Silahkan nikahkan saya. Syuh. Dihibahkan diri itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawarkan diri dia untuk Rasul. Banyak, tapi Rasul nggak mau. Ini Ummu Salamah dalam kondisi udah tua. Tua Ummu Salamah, tapi cantik. Ummu Salamah ini cantik Masya Allah. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu cemburu betul sama siapa? Ummu Salamah. Tua dia, cuma cantik Masya Allah. Cantik. Sampai dia mengatakan ghirtu 'alaiha, kata Aisyah, aku betul-betul cemburu nih sama Ummu Salamah. Min wasfin nasi laha, karena semua orang mensifati Ummu Salamah ini Masya Allah gini. Takut Aisyah. Karena ketika itu Rasul paling sayang dengan siapa setelah Khadijah? Aisyah. Akhirnya apa kata Hafsah? Ya Aisyah, innal ghirah, itu cuman kecemburuan saja. Coba lihat betul dulu, cemburu buta gitu loh. Kalau orang udah cemburu buta, dianggapnya semua cantik, padahal B aja mungkin. Tapi karena cemburu buta, akhirnya ketika dilihat, ya tetap cantik rupanya. Memang cantik ini orang. Enggak, kata Hafsah. Enggak, engkau cemburu. Dilihat lagi, oh iya, rupanya memang istilahnya seperti wanita yang lain. Tapi memang cantik Ummu Salamah. Karena orang-orang banyak cerita bahwa dia cantik. Ala kulli hal di sini, Ummu Salamah bangun hubungannya dengan Allah dengan banyak-banyak berkomunikasi dengan Allah dalam urusan doa. Kita kalau komunikasi sama Allah bisa loh di dunia. Dalam sholat dia juga. Kan kita ini baca Al-Fatihah sama Allah tuh komunikasi, bangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah balas. Cuman kadang-kadang ini kita sholat kayak robot. Macam kayak di power on, jalan ya, dari takbir sampai tahiyat, nggak ada khusyuk, nggak ada rohnya. Padahal kita sedang berkomunikasi sama Allah. Kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah balas, hamadani abdi, hambaku memuji saya. Kita mengatakan ar-Rahmanir Rahim, apa kata Allah? Majjadani abdi. Bangun hubungan dengan Allah. Wallahi, kita kalau bangun hubungan dengan Allah, lebih nikmat cerita dengan Allah dibandingkan cerita dengan suami. Wallah. Ibu-ibu sekarang, bangunlah hubungan dengan Allah. Untuk cerita lama dengan Allah itu lebih ibu cintai dibandingkan ibu cerita dengan suami, dengan orang tua, dengan anak, dengan keluarga. Semuanya lebih nyaman cerita dengan Allah. Dan istilahnya kasus ini nggak bisa cuman diceritakan, disampaikan oleh anak gini aja, nggak bisa. Rasakanlah coba.
Makanya paling malas nanti kalau kita udah bangun hubungan dengan Allah, kita tuh paling malas ngumbar cerita ke manusia, itu paling malas. Paling malas. Semua urusan kita, semua masalah kita, semua kita ceritakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi kalau kita udah bangun hubungan dengan Allah. Paling malas kita cerita dengan fulan wala allan, fulana wala allana. Wallah malas. Kita tuh udah seneng, udah macam passion kita di sana gitu loh. Bukan passion bekerja, passion doa kita. Sampai sujud nangis betul-betul nangis. Kapan maksiat kita betul-betul ngadu macam kayak anak kecil sama orang tuanya. Kita ini kan hamba lemah. Datanglah ke Zat yang Maha Kuat. Ngadu, ya Allah, ngaku salah gitu loh. Sebagaimana Adam juga nangis ngaku salah. Bangun hubungan dengan Allah. Bangun hubungan sampai Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Takut Adam alaihissalam. Syuf, sampai setakut itu loh. Kalau udah orang takut seperti itu, sampai aku itu nggak tahu bakal rugi ya Allah kalau Engkau udah nggak rahmati aku, kalau Engkau udah nggak peduli sama aku takut. Kita akan ada perasaan takut itu kalau kita udah bangun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Musibah tuh banyak. Cuman kita ceritakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibangun dengan cara banyak-banyak taat kepada Allah. Kata para ulama. Kapan udah menjadi syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalankan. Ketika udah menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Jangan diskusikan hukum itu lagi. Jangan tanya hukumnya wajib atau sunnah ini. Kapan diperintahkan, jalankan. Kapan dilarang, jangan tanya hukumnya makruh ataukah haram. Laksanakan saja. Ini diperintahkan oleh Allah SWT untuk membangun hubungan kita kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ana ambil kasus. Kita mungkin ana udah sampaikan berkali-kali sini tentang masalah istrinya Julaibib. Istri Julaibib secara ringkas. Julaibib ini bukan orang terpandang, orang tak punya, tidurnya di jalanan. Julaibib tak nikah-nikah. Kenapa tak nikah-nikah? Tak ada yang mau sama dia. Tak ada yang mau perhatian dengan Julaibib. Nggak ada sama sekali. Tak ada kerjaan, paras muka biasa-biasa saja, tidur di jalanan. Nggak ada yang mau nikah sama Julaibib. Lah, nggak usah jauh-jauh. Ibu-ibu sekarang, kalau ada ibu-ibu putri, seorang wanita perempuan, anak-anak perempuan, ibu-ibu punya anak perempuan, tiba-tiba ada salah satu ikhwan datang. Yang datang ini tak berduit, tidur di jalanan. Mau nikah sama anak ibu, ibu terima atau enggak? Jujur, nggak bakal diterima. Nggak bakal diterima. Lah di zaman Nabi aja nggak ada yang terima, apalagi di zaman kita. Itu Julaibib, Masya Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, ya Julaibib, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, kenapa engkau nggak nikah-nikah? Ya Rasulullah, mana tazawwaju bi? Siapa yang mau nikah sama saya? Siapa? Sampai akhirnya Rasul kita Muhammad SAW ketika lewat salah seorang Ansor, dia mengatakan, ya fulan, zawwisni ibnatak, kasih anak engkau kepada saya untuk dinikahkan. Faqala na'am ya Rasulullah wa nu'mata ainayya wa karamah. Na'am ya Rasulullah, ambillah putri saya, nikahkan dia. Itu sebuah kemuliaan dan penyejuk mata bagi saya. Apa kata Rasul? Walakin nastu uridu hali nafsi. Tapi bukan aku yang mau nikahin dia. Diam sahabat nih. Summaman ya Rasulullah. Kemudian siapa yang mau nikahin putri saya? Julaibib. Apa nih kata laki-laki Ansor? Ya Rasulullah, idan usyawir ummaha. Kalau Julaibib yang menikahkan putri saya, aku harus musyawarah dulu dengan istriku. Harus musyawarah dulu aku dengan umminya dia. Karena yang mau nikah Julaibib nggak ada penghasilan, nggak ada tempat tinggal bermalam, tidur di jalanan. Tidur di jalan Julaibib, nggak ada kasur Julaibib, nggak ada alas, nggak ada. Akhirnya laki-laki Ansor ini pun pulang ke rumahnya.
Dia mengatakan kepada istrinya, "Ya umma fulan," wahai umminya fulan, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alaki." Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta engkau agar engkau bisa memberikan putri engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Apa kata istrinya? Umminya mengatakan, "Na'am wa karamah." Iyalah, ambillah untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dinikahi. Kenapa? Ini sebuah kemuliaan dan penyejuk mata. Tapi apa kata suaminya? Tapi bukan untuk Rasul. Lah, untuk siapa? Julaibib. Apa kata istrinya? Ini. Idih kalau Julaibib. Ini itu apa? Idih. Idih Julaibib. Idih Julaibib. Ini. Semua orang tuh jauh dari Julaibib. Gak ada yang mau dekat dengan Julaibib. Ini kata dia. Idih. Akhirnya pergilah suaminya mau berjumpa dengan Rasulullah SAW, bahwasanya umminya nggak ngasih izin. Apa kata anaknya? Syuf, putrinya mendengar nih perbincangan obrolan yang terjadi dengan bapak dan umminya, dengan abi dan umminya. Ketika abinya mau buka pintu, anaknya keluar. Dia mengatakan, "Man khatabani ilaikuma." Siapa yang melamar saya melalui perantara kalian berdua? Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau nikahi saya? Julaibib. Apa kata wanita tadi? Idfa'uni. Bawa saya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bawa saya sekarang ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikahkan saya dengan Julaibib. Atarudduna amra Rasulillah sallam. Engkau mau tolak tawaran Rasulullah sallam? Wahai bapakku dan ibuku. Atarudduna amra Rasulillah. Syuf, itu tawaran loh, bukan perintah. Julaibib, calon istri Julaibib ketika itu mengatakan, engkau tolak tawaran Rasul. Rasul cuma nawarkan, bukan Rasul perintahkan, bukan tawaran. Akhirnya bapaknya tambah bingung. Berangkatlah bapaknya sama anaknya ke Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata bapaknya? Ya Rasulullah, hadhihi ibnati, ini putriku, terserah engkau nikahkanlah ya Rasulullah. Akhirnya nikah sama Julaibib. Yang ajib, lihatlah rumah tangga yang dibangun di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang dibangun hubungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam pertama, kalau kita malam pertama ngapain? Honeymoonnya? Entah bulan madu. Kenapa enggak? Dia mau entah namanya bulan madu dan sebagai terserah lah ala kulihan. Sampai malam pertama pun dengan semua traveling semuanya. Tapi tidak bagi Julaibib dan istrinya. Di malam pertama awal-awal nikah ternyata nada Rasulullah SAW anjahidu. Rasul manggil untuk jihad kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Julaibib ternyata ngomong ke istrinya. Dia mengatakan Rasul panggil saya untuk jihad dan saya harus berangkat. Apa kata istrinya? Berangkatlah. Padahal jihad zaman dulu pergi antara hidup dan mati. Istri-istri para sahabiat zaman dulu selalu menangis ketika suami mau berperang. Kenapa? Bainal hayati wa bainal mamat. Antara hidup dan mati. Kemungkinan tuh bisa hidup, kemungkinan bisa mati, nggak pernah tahu. Lah perang Uhud aja banyak mati. Susah kondisinya. Ini malam pertama udah dia persiapkan ketika dia mau berpisah dengan suami yang paling dia sayangi. Paling dia cintai, padahal tidur nggak jelas waktu itu. Akhirnya berangkatlah Julaibib. Ketika Julaibib berangkat, tabarakar rahman, Julaibib ini disebutkan semua sahabat-sahabat pun nggak nganggap dia. Kenapa? Karena dia main sama anak perempuan, sukanya main sama anak perempuan. Istilahnya kalau zaman kita sekarang apa ya? Istilahnya dia itu memanjakan gitu loh ya, memanjakan anak-anak perempuan. Dia itu sayang, tapi bukan orang yang main panah, bukan orang yang berkuda, bukan. Dia bukan pasukan besar, bukan. Dia main sama anak-anak kecil, anak-anak perempuan. Dia sayang sama anak-anak kecil. Jadi bukan orang jagoan tuh, bukan. Jadi ketika ikut perang, nggak ada yang anggap dia, nggak ada yang anggap dia.
Ketika perang itu sudah selesai dan dimenangkan oleh kaum muslimin, Nabi SAW panggil setiap kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Dipanggil semua oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi tanya kelompok A yang pertama, hal tafkiduna ahada? Kalian, kelompok kalian ada nggak yang hilang? La ya Rasulullah, nggak wahai Rasul, kami lengkap semuanya. Kelompok kedua, hal tafkiduna min ahadin? Ada nggak yang hilang dari kalian? Naam ya Rasulullah, fulan wa fulan wa fulan. Disebutkan namanya. Yang ketiga, ada nggak yang hilang? Ada ya Rasulullah, fulan 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 fulan. Kelompok keempat terus seperti itu. Sampai kelompok yang terakhir, nama Julaibib nggak disebutkan, tapi tak ada orangnya. Tanya lagi dari awal. Kelompok terakhir juga nggak ada yang nyebutnya. Akhirnya Rasulullah SAW dalam kondisi sudah bergetar. Rasul takut kehilangan Julaibib. Rasul tanya, walakinni afkidu Julaibiba. Tapi aku kehilangan Julaibib. Utlubuhu fil qatla. Tolong carikan Julaibib. Jasadnya kalau dia mati, carikan di medan perang sekarang. Aku kehilangan dia. Fotolabu. Mereka semua nyari jasadnya Julaibib. Dan ternyata fawajaduhu jussata. Mereka dapatkan kondisi jasadnya Julaibib jamba sab'atin. Qatalahum thumma qatalu. Para sahabat mendapati kondisi jasadnya Julaibib ternyata sudah meninggal radhiyallahu ta'ala anhu di samping 7 orang kafir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat dan mendapatkan kabar Julaibib meninggal, Rasul langsung nangis ya Masya Allah. Orang yang bangun hubungan dengan Allah, kapan meninggal, meninggalnya dia itu ditangisi. Keberadaan dia itu dirindukan. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pangku Julaibib, tak ada satupun yang boleh memangku Julaibib. Khusus untuk Julaibib. Rasul gali dengan tangannya sampai Rasul kuburkan. Apa kata Rasul kita SAW? Beliau mengatakan, hadza minni wa ana minhu. Julaibib bagian dari saya dan saya bagian dari Julaibib. Hadza minni wa ana minhu. Sampai Anas mengatakan, falam yakun li Julaibi firashun illa sa'ida Rasulullah SAW. Sampai Julaibib tidak pernah tidur di atas kasur kecuali tidur di telapak tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidurnya itu ketika udah meninggal radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Anas mengatakan, falam takunil ayyim anfaq minha. Tidak ada satupun janda yang lebih kaya dibandingkan istrinya siapa? Julaibib. Siapa yang bantu? Allah. Dekat kita sama Allah. Hilang satu orang yang bantu kita, Allah akan gantikan dengan 1000 cara. Wallahi sahih. Hilang Khadijah, hilang Abu Talib, hilang Hamzah, pembesar-pembesar yang bela Nabi SAW. Allah ganti dengan jutaan umat yang bela Nabi kita Muhammad SAW. Tugas kita cuma ringkas, bangun hubungan kita dengan Allah. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah, bangun hubungan dengan Allah. Bangun hubungan dengan Allah, ta'arraf ilallah, kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Firraha, di masa kita itu lapang, di masa kita itu mudah. Ya'rifka fisyiddah. Niscaya Allah akan membantu kita, mengenal kita di masa kita susah. Naam sahih. Lihatlah Julaibib. Istrinya kondisi susah, baru awal nikah, baru awal menikah, kondisi sulit. Dan kondisi yang paling berat bagi seorang istri adalah ketika ditinggal oleh suaminya. Sahih. Istri itu kapan ditinggal oleh suami nggak bisa. Suami nggak WhatsApp, itu kerasa. Suami masih hidup loh.
Suami masih hidup. Ana itu kapan gak WhatsApp istri ana, itu nangis. Namun sahih. Apalagi ditinggal wafat gitu loh. Ditinggal meninggal, ya gak bakal jumpa lagi kecuali di surga nanti di akhirat. Dan kita gak pernah tahu apakah kita masuk surga bersama dia ataukah enggak. Makanya bangun kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena gak usah jauh-jauh. Yang ngurusin kita dari kita janin itu siapa? Allah. Ibu-ibu tuh bakal tahu, ibu-ibu tuh kufur sama Allah kalau ibu tahu janin itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih dan termasuk yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Darah haid itu Allah rubah jadi gizinya janin. Makanya wanita-wanita yang hamil tidak ada yang haid. Mereka suci semuanya. Yang ngerubah darah haid. Darah haid, kalau kita mau tahu darah yang paling kotor darah apa, Bu? Haid. Darah yang paling kotor, darah yang paling jorok, darah yang paling busuk, darah haid. Tapi Allah perhatian dengan hambanya. Allah perhatian dengan makhluk yang Allah ciptakan. Allah yang ciptakan kita, Mas. Gak mungkin Allah diam. Allah rubah darah haid dengan hikmah Allah SWT jadi gizi bagi janin. Sampai ketika kondisi kita udah lahir, yang paling perhatian dengan kita siapa? Allah. Bas Allah. Sampai Masya Allah, lihatlah air susu ibu, siapa yang buat? Allah. Siapa yang ciptakan? Allah. Ibu berangkatlah sekarang beli susu. Terserah mau susu bubuk atau susu apa, terserah. Orang apa, sufar itu kan, berangkatlah cari merek yang paling mahal, yang paling bagus, yang paling dinyatakan bahwa ini merek yang paling baik dan produk yang paling baik. Berangkatlah. Bandingkan dengan air susu ibu, yang mana ibu ini serba kekurangan. Bandingkan kesehatannya, bandingkan gizinya. Allah. Makanya kita itu nggak bisa lepas dari Allah. Kalau ibu ada salah sama anak, kalau ibu ada salah sama suami, kalau ibu ada salah sama tetangga, ceritakan sama Allah. Itu semua, Bu, kalau diceritakan, ya Allahu Akbar, itu kayak kita cerita dengan makhluk. Wallah sahih. Angkat tangan, ceritakan semuanya macam kita cerita kepada orang tua kita. Nangis. Nabi SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah tuh cinta dengan seseorang yang dia itu cerita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mulihin itu sungguh-sungguh minta sama Allah. Cerita sama Allah itu sungguh-sungguh. Cerita apa deh? Nangis-nangislah. Buka hati kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bainiki wa bain Allah. Antara ibu-ibu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka semuanya, nangis-nangislah di situ. Dan kondisi yang paling Masya Allah itu nanti dirasakan. Dan ini yang dirasakan oleh seluruh para ulama. Ketika sujud sama Allah, kita doa sama Allah. Itu rasanya kita ada berbuat salah. Anggaplah dosa besar. Minum khamr, main judi, semuanya. Kalau ibu-ibu mungkin membangkang sama suami, dosa besar itu. Hatta zinanya semisalnya sallallahu alaihi wasallam. Letakkan dahi kita di hadapan Allah SWT. Ceritakan semua dengan Allah SWT. Luluh kita. Takut kita sama Allah. Dan Allah akan bimbing kita. Allah akan mudahkan kita. Dengan cara bangun hubungan kita dengan siapa, Bu? Allah SWT. Mulai sekarang tolong. Jadi ana sampaikan ini bukan cuman teori selesai bas sudah. Tidak. Tolong praktekkan. Untuk maslahat hidup ibu-ibu semua. Capek, Bu, cerita ke manusia. Capek. Mending diam. Terserah orang ngomong apa. Suami ngomong apa. Tetangga ngomong apa, terserah.
Sampaikan semua sama Allah. Doa semua sama Allah SWT. Jangan lagi cerita semua diumbar. Status Facebooknya masalah keluarga. Status WhatsAppnya masalah keluarga. Instagram, main gak ibu-ibu Instagram? Instagram isinya masalah keluarga. Semua keluarga. Dan itu tidak bagus wallah. Jadi mulai sekarang, ini udah jam 3. Terakhir Bu, tolong jangan dijadikan ini cuman cerita belaka. Kasus yang cuman didengar habis itu lewat. Bukan, praktekkan. Mulai sekarang azam Bu. Keluar dari masjid azam, ya Allah. Anani makhluk Engkau ya Allah. Engkau ciptakan saya ya Allah. Engkau yang membesarkan saya ya Allah. Engkau yang memudahkan biaya saya dulu sekolah ya Allah. Sampai saya punya suami, Engkau juga yang ngasih ya Allah. Tolong jaga. Bas semua cerita sama manusia tutup. Gak ada bagusnya. Wallah gak ada bagusnya. Tutup semua kecuali ibu-ibu mau tanya sama ustadz tentang masalah anak, tanyakan. Itu pun sama ustadz yang amanah, yang jaga, betul-betul jaga, yang nggak nyebutkan aib di hadapan orang lain tuh enggak. Ditutup rapat-rapat cerita untuk cari solusi. Tapi kalau bukan cari solusi, cuman mau ngumbarkan saja, cuman mau ngeplongkan hati kita. Kalau mau buat hati plong, jangan cerita sama manusia, jangan. Sama siapa Bu tadi? Allah. Ibu karena belum nyoba mungkin. Oke lah, saya ini cerita bukan nyari solusi Zat. Cuman mau plong aja hati. Nah, taib, kalau mau plong hati kita itu, keluarkan tangisan kita, ceritakan semua cerita kita, sampaikan sama Allah SWT. Dan Allah adalah zat yang paling amanah yang nampung cerita-cerita kita. Kita nggak pernah cerita sama Allah tuh bocor tuh, nggak pernah. Sampai masalah kita kurang duit ya, gitu. Anggap nih, kita ngomong sama Allah, Allah nggak bakal bongkar aib sama kita. Siapa lagi yang amanah dibandingkan Allah? Ceritakanlah ke makhluk sekarang. Ceritakan sekarang ke makhluk. Wallahi, sampaikan ke makhluk urusannya itu. Sampaikan cerita kita, masalah kita ke makhluk. Kita ngomong, ukhti, tolong jangan sampaikan ke siapapun. Wallahi, yakin anak, hampir kebanyakan seluruh wanita akan mengatakan kepada saudari lainnya. Dia mengatakan, ukhti, tolong jangan ceritakan. Nanti itu kan juga menyatakan yang sama, ukhti tolong jangan sampaikan. Semua akhirnya tersebar. Salah kita cerita. Tapi kalau sama Allah SWT, semua dosa, wallah ceritakanlah semua dosa sama Allah. Semua dosa, eluhkan semua dosa sama Allah. Dulu dosa zina, sampaikan sama Allah SWT. Gak bakal bocor 100%. Gak bakal bocor. Makanya bangun hubungan dengan Allah. Dan kenikmatan itu nggak bakal bisa dirasakan kecuali kita udah nyoba gitu loh. Jadi hidupkan malam sebelum kita tidur tuh coba ambil kita sejadah, angkat tangan kita, minta sama Allah. Kita ada salah dengan orang tua, sampaikan dengan orang tua, minta maaf. Orang tua nggak maafkan kita. Mudah bagi Allah untuk merubah hati orang tua kita. Mudah. Dengan syarat kita ada bangun hubungan dengan Allah. Awalnya orang tua kita nggak ridho sama kita, mereka ridho sama kita. Suami juga sama. Banyak muslimah-muslimah yang cerita tentang masalah suami dulu nggak bisa meninggalkan rokok. Bisa ditinggalkan ketika setelah mereka berkali-kali berdoa sama Allah. Ketika mereka sampaikan ke suami yang nggak mempan, mental. Kalau bahasa kita sekarang kecul, ngomong itu kecul aja, nggak dapat gitu loh.
Tapi ketika dia cerita sama Allah SWT, inna quluba bani Adam baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati-hati anak Adam itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuha haitsu yasha. Allah bolak-balikkan sebagaimana yang Allah mau. Naam sahih. Maka dari itu, Bu, Ibu rasakanlah gimana nyamannya cerita dengan Allah. Ibu rasakan bangun dari sekarang hubungan Ibu dengan Allah SWT. Ana yakin murtah. Bilal ketika waktu salat udah masuk dipanggil oleh Rasul kita Muhammad SAW. Apa kata Rasul? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, tolong tenangkan jiwa kami dengan salat. Azan sekarang, kami mau salat. Rasul mau cerita sama Allah. Rasul mau cerita sama Allah. Arihna bis shalah, ya Bilal, azan sekarang untuk salat. Tenangkan jiwa kami. Karena Nabi mau cerita sama Allah SWT. Jadi kita bisa bangun hubungan itu dengan salat dan berdoa kepada Allah SWT, dan Allah SWT akan kabulkan semua permintaan kita, semuanya. Tapi kalau belum diijabahi, sabar. Ada masanya diijabahi oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits yang sahih, la yazalu yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa kalian akan terus dikabulkan oleh Allah SWT selama tidak tergesa-gesa. Gimana tergesa-gesa itu? Rasul mengatakan, seseorang mengatakan da'autu falam ara annahu yustajabu li. Aku udah berdoa, ternyata aku enggak dikabulkan juga oleh Allah SWT. Fatarakat doa. Maka dia tinggalkan berdoa kepada Allah dan dia merasa rugi. Maka apa? Terus berdoa sama Allah. Yang penting gini, Bu, ya. Seni berdoa itu, istilahnya kita berdoa sama Allah SWT, itu bukan cuman mengharapkan dikabulkannya itu, bukan. Dikabulkannya kita harapkan iya, yang kedua merasa nikmatnya gitu loh. Merasa nikmatnya ngomong. Ana, Bu, ya, kalau ngomong sama kawan itu seneng. Maksudnya selama ada kawan tuh ana seneng. Ada kawan yang nemani. Sekarang kan istri ini lagi di Medan. Wah, kerasa nggak ada yang ngomong sama ana tuh kerasa. Yang nemani ini siapa? Ya santri-santri lah. Itu kerasa sepi kita. Tapi ada satu yang kalau kita ngobrol tenang hidup kita, nyaman dan nangis. Siapa? Allah. Kapan kondisi kita lemah, minta kekuatan dari Allah. Kapan kita sakit, minta kekuatan dari Allah. Itu nyaman dan jauh lebih nyaman dari siapapun juga, sampai orang tua kita. Makanya mulai sekarang, Bu, Ana tekankan, tolong jangan lagi, stoplah kita bangun hubungan sama Allah. Dan itu dapat Ana sampaikan, kurang lebih Ana mohon maaf. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Fadl, Bu, kalau ada pertanyaan silahkan. Ibu-ibu masih sering nggak cerita sama orang, Bu? Hah? Apa, Bu? Jangan lagi, Bu. Nah, jangan lagi. Selesaikan. Cerita sama Allah. Nah, fadhil, kalau ada pertanyaan silahkan. Nggak ada, Bu. Kalau nggak ada yang nulis, kita tutup nih. Kalau ada, kita tunggu. Enggak, Bu, ya? Apa? Ada. Abdullah, khudh ya Abdullah. Waalaikumsalam, Ustaz. Afwan, Ana mau bertanya, kakak Ana menikah terus bercerai waktu anaknya masih SD.
sekarang sudah sama-sama menikah lagi. Hah? Rujuk ya? Taib. Anak kakak anak ikut ibunya. Oh, sama orang lain, taib. Sekarang sudah sama-sama menikah lagi. Anak kakak anak ikut ibunya sekarang. Anak kakak anak sudah kerja, sudah umur 23 tahun. Selama itu kakak anak tidak memberi nafkah kepada anaknya. Hanya memberi 1 tahun sekali pas Idul Fitri. Sekarang ibunya meninggal baru 5 hari. Anaknya kami ajak tinggal di Prabu tapi tidak mau. Maunya tinggal dengan bapak sambungnya. Alasannya mau menjaga adiknya yang masih SD. Yang membiayai anak kakak anak waktu sekolah sampai kuliah bapak sambungnya. Jadi kami harus bagaimana, Ustaz? Nah, itu udah pilihan sebenarnya. Cuman gini, ketika bapak kandungnya gitu loh ya, meminta untuk balik, maka balik. Kenapa? Karena wajib taat kepada kedua orang tua. Itu kalau disuruh loh ya. Kalau enggak ya terserah dia, pilihan dia. Dia mau tinggal sama orang tua sambungnya juga nggak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena mahram bagi dia. Nggak ada masalah sama sekali, mahram. Itu kalau seandainya kasusnya dia itu nggak ada dipaksa oleh bapaknya untuk tinggal sama dia. Jadi bebas dikasih pilihan. Nah, tapi kalau seandainya dia itu disuruh, maka harus balik. Karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang masalah orang tua, itu kewajibannya itu berat. Sampai Nabi mengatakan ummuk, thumma abuk. Kita wajib berbakti pertama sama ibu, kemudian apa? Bapak. Ibunya berapa kali? Bukan ibunya 3 loh ya. Maksudnya dilipatkan lagi menjadi berapa? 3. Nah, ada ikhwan itu, Ustaz. Kita berbakti sama siapa pertama? Ibu. Yang kedua, ibu. Yang ketiga, ibu. Nah, berarti 3, Ustaz. Ikhwan itu. Nah, taib. Jadi kemudian yang keempat baru siapa? Bapak. Abuk di sini, ya Faiz, bapak di sini itu bukan bapak sambung. Bapak sambung dalam Islam itu bukan bapak. Bapak sambung dalam Islam itu namanya zaujul suami ibu. Jadi doa yang dikabulkan itu bapak kandung, ibu kandung, bukan istri bapak atau suami ibu. Ngerti nggak Bu sampai sini? Nah, itu dia. Jadi boleh dia tinggal sama bapak sambungnya, boleh, nggak ada masalah sama sekali. Cuman ketika dipanggil untuk kembali wajib balik, nggak boleh enggak. Penyesalan tuh nanti akan ada kapan bapak udah meninggal. Naam, sahih. Sahih wallah. Kapan bapak udah meninggal itu akan penyesalan itu betul-betul menyesal. Banyak orang menyesal ketika orang gini. Penyesalan itu ada kapan Allah cabut nikmat itu. Sedangkan bapak itu adalah nikmat besar bagi salah seorang wanita. Kapan akan kerasa? Kapan dah meninggal. Naam, sahih. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi tolong disampaikan, kalau memang disuruh sama bapak kandungnya memang wajib balik, mau nggak mau. Tapi kalau memang enggak, maka silahkan dia ngikut apa yang menjadi pilihan dia, karena memang bapak sambung itu adalah mahram bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam Ustaz. Afwan mau tanya, bagaimana hubungannya wanita yang sudah bercadar namun suka selfie diiringin musik? Apa? TikTok, Bu ya? Apa? Aplikasi apa? Itu banyak rusak memang. Pakai musik, bercadar. Cadar itu fungsinya untuk nutup apa? Kecantikan. Malah ditontonkan. Zaman sekarang cadar itu udah macam fashion. Ini yang diancam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tabarruj. Tabarrujnya jangan dikira pakai cadar udah nggak tabarruj. Tabarruj tetap kapannya menampakkan kecantikan dia. Sekarang Bu, ikhwan-ikhwan yang ngaji lebih tergoda dengan akhwat bercadar dibandingkan akhwat yang terbuka. Tanyalah.
Kapan akhwat terbuka nggak mau dia. Tapi kapan akhwat tertutup, Masya Allah, dibicarakan terus. Lebih tergoda dia. Jadi jangan dikira orang bercadar ini udah nggak ada lagi fitnahnya. La, fitnah besar. Wanita keluar saja dengan menutup semua auratnya. Apa kata Nabi SAW? Akbal wa adbar ala surati syaitan. Wanita keluar rumahnya dan masuk ke dalam rumahnya dalam kondisi surat syaitan, gambaran syaitan, menggoda, padahal tertutup. Apalagi pakai musik. Musik ini halal atau haram? Haram, udah jelas. Ijma' para ulama dan bahkan mazhab imam 4 semua mengatakan haram. Nabi SAW bersabda, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sesungguhnya nanti di akhir zaman akan ada kaum-kaum dari umatku yang menghalalkan zina, khamar, sutra dan juga musik dihalalkan. Dan itu terjadi sekarang. Banyak orang-orang menghalalkan musik dengan cara apa? Tadi bercadar-bercadar pakai musik. Apa kata dia? Halal. Udah mulai muncul nih orang-orang seperti ini. Dan itu fitnah bagi dakwah sunnah. Fitnah bagi apa dakwah? Sunnah. Lah dia tuh bercadar, main musik dia, selfie dia dipajangnya lagi. Bu, bahaya fitnah wanita itu. Sahih bahaya. Bisa diredam dengan kita menutupnya. Maka tolong jangan kita tampakkan kecantikan kita. Nggak nampak pun. Khal-khal, ibu-ibu tahu khal-khal? Khal-khal ini gelang kaki. Tahu nggak ibu-ibu gelang kaki itu? Tahu kan? Orang India itu pakai itu sampai 10 kadang-kadang. 5 semuanya. Itu nggak nampak perhiasannya. Tapi apa kata Allah? Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Dan wanita-wanita nggak boleh untuk menghentak-hentakkan kakinya agar terdengar perhiasan di dalam kakinya. Nggak boleh kalau dibunyikan. Dan sekarang tanyakan sekarang ibu-ibu kalau nggak percaya ke suami-suaminya, Mas, lebih tergoda dengan suara gelang wanita atau dengan paras cantik wanita? Mana kira-kira bu? Paras wanita. Bu, zaman dulu cadar itu dibolehkan mata terbuka cuman satu mata. Satu mata terbuka, satu mata tertutup atau tertutup semuanya zaman dulu. Kenapa? Kapan satu mata nggak cantik? Yang nampak, jadi dua-duanya ditutup atau cuman satu mata. Sekarang anak mau nanya bu, satu mata cantik atau nggak cantik kalau nampaknya? Nggak cantik. Tapi kalau dua, masih fitnah. Makanya wanita-wanita yang udah sunnah, udah ngaji, tolong jangan diumbar. Stop. Karena banyak di luar sana ikhwan-ikhwan itu yang menggoda cuman tak bertanggung jawab dalam urusan agama. Banyak nggak dinikahi, cuman digantung. Kita yang ngasih harapan. Ikhwan nih nyambut, nggak dinikahi juga nggak dihalalkan. Musibah. Gadis-gadis itu banyak yang di sana, yang luar di sana kebingungan. Kenapa? Banyak nggak tanggung jawab ikhwan. Nasallallahu alaihi wasallam. Sampai anda dapat cerita, wal'iyadzubillah, na'udzubillah, inilah kotornya memang fitnah. Anda dapat cerita ada salah satu akhwat mau mencoba menawarkan diri kepada salah satu ikhwan. Maksudnya minta carikan ikhwan yang lain gitu loh. Jadi minta dicomblangi. Ketika dia ngomong sama ikhwan ini, apa kata ikhwan ini? Kirimlah foto anti tanpa cadar ke ana. Syuf, ana dapat cerita langsung loh dari salah satu ustad. Bayangin itu, kotornya orang tuh seperti itu. Harusnya kan dia punya istri, tinggal kasih fotonya, nomor istrinya yang ngurus. Banyak kotor itu. Sekolah katanya di sekolah sunnah ngajar,
Dan itu ghirah kecemburuan besar yang terjadi sama anak. Zaman kita sekarang berat, wallah berat. Makanya jangan diumbar. Jangan diumbar, sekali-kali wanita ifah itu dijaga, itu harus dipertahankan. Main Instagram, wala TikTok, wala apa dan sebagainya. Selama itu diperbolehkan silakan, tapi kalau enggak maka dijauhkan. Dan itu lebih selamat. Wanita cukup diketahui kecantikan oleh siapa? Suami. Sekarang ibu-ibu banyak kebalik. Kapan mau acara kondangan keluar pakai makeup? Kapan suami pulang dari kantor? Bau apa, Bu? Belum mandi ya? Iya. Suami pulang jam berapa biasanya, Bu? Biasanya jam 5 kan? Jujur, Bu ya. Nggak usah disebutkan, dalam hati aja. Ibu-ibu tuh kalau di rumah itu, suami datang, sering pakai daster, belum mandi, bau masakan, atau udah segar. Mas ibu-ibu yang jawab. Tapi kapan kondangan? Semangat nggak ibu berhias? Wih, Masya Allah, baju tuh disetrika sama suami. Ya Allah, kusut. Sama suami kusut. Suami pulang, Bu, ngambil bajunya dari lemari yang baju itu tumpukan baju biasa. Kapan keluar rumah ngambil dari baju yang Masya Allah yang mewah-mewah, baru itu dipakai. Memang berat sekarang ini, fitnah. Maka cukup yang menikmati keindahan kita para istri itu siapa? Suami. Sampai ibu-ibu, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan istri itu disyariatkan untuk menggoda suaminya. Sampai walaupun dengan rekes, ibu tahu rekes? Joget. Ibu joget di hadapan siapa? Hatta birrakes, sampai dengan joget. Ini kata Syekh Ibnu Utsaimin, tapi nggak boleh ada musik lo ya. Nggak boleh ada apa? Musik. Cuman kapan suami itu minta, kapan suami itu ada syahwatnya ke sana, taat nggak, Bu? Taat. Bas untuk suami. Tapi yang lainnya ya Allah. Ana, Bu, jujur, ada akun TikTok ana tuh ada. Tapi nggak pernah ana pakai, wallah nggak pernah. Yang make istri ana selalu. Ana nggak mau, Dek, pakailah, Dek. Kenapa? Karena dari dulu tuh gunjang-ganjing di sana tuh banyak orang-orang yang nggak jelas berkeliaran. Tanya istri ana, nggak pernah pakai TikTok. Sampai sekarang di HP pun nggak ada. Tapi untuk dakwah, ana takut kehilangan momen dakwah, pahala dakwah. Ana sampai sama istri, Dek, tolong kelola dan sebagainya. Cuman sekarang juga udah mati. Saking banyak mafsadat di sana. Sebenarnya bisa-bisa aja kalau mau diteruskan. Cuman maksud anak itu nggak pernah anak pakai, itu nggak pernah. Kalau itu dakwah, nyentuh aja nggak pernah. Kenapa? Karena banyak di sana yang rusak. Wallah, rusak mereka semua di sana. Makanya kalau ibu-ibu mau menggoda, cukup goda siapa? Suami. Anak mau tanya, ibu-ibu, kalau ibu-ibu goda suami itu tabu nggak sama ibu-ibu? Aib nggak kira-kira? Harusnya enggak loh. Harusnya enggak. Jadi gini, Bu, Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang paling baik. Apa kata Ibn Abbas? Ibn Abbas juga mengatakan wanita pun juga harus berhias untuk menggoda laki-laki, juga sama seperti itu. Laki-laki goda wanita, wanita goda juga laki-laki. Kenapa? Untuk jaga iffah. Jadi jangan malu-malu. Kalau memang itu diperbolehkan halal, ya halal, nggak ada masalah sama sekali. Kalau itu romantis. Jadi momen romantis itu tampakkan cukup sama suami. Ini di hadapan suami nggak mau romantis, di depan orang baru mau. Bu, anak sama ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu tuh sering nggak sih kalau makan satu piring sama suami? Bu? Wah, Masya Allah,
Sering, Masya Allah, Alhamdulillah. Lebih sering, lebih banyak yang sering atau gimana Ummahat nih? Nah, mudah-mudahan seperti itu. Tampakkan cukup kita makan berdua sama suami di rumah kita aja. Kapan di luar? Kalau di luar baru makan berdua. Di rumah nggak pernah. Ini kan lucu. Ini kan kebalik namanya. Maka itu perlu kita perhatikan. Dan nggak usah merasa malu dan sebagainya. Minum, Bu. Ada gelas. Bekas botol nih, bekas suami. Ibu biasanya berani nggak minum itu? Habis makan daging rendang. Makan daging rendang ini suami minum. Ibu biasanya minum atau merasa jijik? Wah, alhamdulillah. Memang harus kayak gitu. Karena ada sebagian ikhwan tuh cerita istrinya nggak mau, Ustaz. Kenapa? Kuman katanya. Ini ikhwan cerita kuman kata, ya Allahu Akbar. Anak bilang kalau kuman akhi, antum fatal beli mikroskop. Biar dicek sekalian. Itu anak sambil ketawa, ya Allah musibah antum. Memang Allah antum tuh dikasih cobaan oleh Allah SWT berupa istri. Memang ada orang-orang kayak gitu. Istri kita memang nggak ada merasa jijik. Orang suami sendiri kok. Handuk juga sama. Handuk ibu merasa jijik nggak kadang-kadang? Harusnya jangan. Ana pernah urusan sikat gigi, Masya Allah ya. Ana beli sikat gigi baru, nggak ngomong-ngomong sama istri. Ana mau misahin aja. Istri Ana marah. Diambilnya lagi sikat gigi, jadi taruhnya lagi tempat lain. Pakai berdua. Nafsai. Lah, Nabi satu siwak dengan Aisyah loh. Satu siwak dengan siapa? Aisyah. Sampai Nabi SAW ketika mau meninggal, Aisyah nggak pegang siwak. Ada salah satu sahabat pegang siwak, dipotong sama Aisyah radhiyallahu anha. Dipotong, digigit sama Aisyah radhiyallahu anha, digigit, habis itu dikasih Nabi. Nabi siwakan pakai siwak yang bekas Aisyah, Nabi kasih lagi ke Aisyah, Aisyah pakai lagi. Syuh. Cuman urusan sikat gigi bisa romantis loh. Tunjukkan sama suami saja. Dan nggak usah diumbar sama orang. Ana nih sikat gigi itu satu loh. Nanti hati-hati jangan cerita ke akhwat lain. Takutnya akhwat itu tertarik pula kan. Jangan. Bas tutup rapat-rapat. Cukup kita sama suami saja. Itu nggak pernah sampaikan. Jadi mohon yang akhwat bercadar dan sebagainya itu fitnah dakwah sunnah. Kalau udah bercadar tolong jaga. Sama kayak gini, Bu, perhatikan. Ibu-ibu bercadar lengkap masuk bioskop. Fitnah nggak itu? Ibu-ibu bercadar, suami berjenggot, cingkrang pula, masuk bioskop. Malu nggak, Bu? Malu lah, ya Allah. Syuh, cingkrang, jenggotan, masuk bioskop. Alhamdulillah nggak pakai peci. Sempat pakai peci udah fitnah udah. Maka apa? Tunjukkan kita ini udah muslimah pakai cadar. Jadi gini, Bu, tampilan itu ada konsekuensi loh. Ibu berpenampilan pakai sunnah, pakai cadar itu ada konsekuensinya. Jaga syariat Islam. Kenapa? Orang akan menganggap ibu ini orang baik dengan cadarnya, dinilai baik dengan cadarnya. Kapan dinilai baik oleh dengan cadarnya? Maka jangan tampakkan di halayak umum dengan keburukan, dengan joget-joget ataupun dengan musik-musik dan sebagainya. Nah, wallahu alam. Besok yang dapat saya sampaikan, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nggak tahu kapan lagi Anda bisa berjumpa ala kuliah di sini. Insya Allah kapan-kapan lah, kapan ada waktu luang. Kurang lebih Anda mohon maaf, Bu. Mulai sekarang Bu ya, janji lo ya. Mulai sekarang janji. Keluar nanti dari masjid, tolong Bu, jangan cerita sama orang. Cukup cerita sama siapa, Bu? Allah. Bas, ambil janji itu sama Allah. Dan Allah dengar janji ibu-ibu semua. Bas, itu nyaman hidup ibu. Dan insya Allah jauh dari hiruk pikuk di luar sana. Wallahi yakin. Nah, wallahu alam bisawab. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
روحي وصار